قلبي مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kiai Haji Abdurrahman Ar-Raisi dalam buku Kisah Teladan menulis kisah tentang Umar bin Khattab yang memilukan. Khalifah itu sempat dianggap gila atau setidak-tidaknya lupa ingatan. Kala itu orang-orang menduga itu akibat dosa-dosa Umar yang bertumpuk semasa muda. Maklum saja, sebelum masuk Islam, Umar dikenal sangat temperamental. Dia jago gulat sehingga disegani di Mekah. Umar gemar mengamuk tanpa mengenal peri kemanusiaan. Banyak orang yang tidak bersalah menjadi korban. Itulah yang mungkin telah menyiksa batinnya sehingga ia ditimpa penyakit jiwa, pikir orang-orang kala itu. Khalifah Umar sering kedapatan menangis sendirian dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak juga sendirian. Itu sering dilakukan setiap selesai sholat. Abdurrahman bin Auf sebagai salah seorang sahabat Umar paling akrab merasa tersinggung dan sangat murung mendengar gunjingan itu. Apalagi hampir semua rakyat Madinah telah sepakat menganggap Umar betul-betul sinting. Dan sudah tentu orang sinting tidak layak lagi memimpin umat atau negara. Yang lebih mengejutkan rakyat, pada waktu melakukan sholat Jumat yang lalu, ketika sedang berada di mimbar untuk membacakan khutbah, sekonyong-konyongnya Umar berseru, "Hai Syariah, hai tentaraku, bukit itu, bukit itu, bukit itu." Jamaah pun geger, sebab ucapan tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan isi khutbah yang disampaikan. Wah, khalifah kita benar-benar sudah gila, guman rakyat Madinah yang menjadi makmum sholat Jumat hari itu. Tetapi Abdurrahman bin Auf tidak mau bertindak gegabah. Ia harus tahu betul apa sebabnya Umar berbuat begitu. Maka didatanginya Umar dan ditanyanya, "Wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau berseru di sela-sela khutbah engkau, seraya pandangan engkau menatap kejauhan?" Tanya Abdurrahman. Umar dengan tenang menjelaskan, "Begini sahabatku, beberapa pekan yang lewat aku mengirim Syariah, pasukan tentara yang tidak kupimpin langsung untuk membasmi kaum pengacau. Tatkala aku sedang berkhutbah, kulihat pasukan itu dikepung musuh dari segala penjuru. Kulihat pula satu-satunya benteng untuk mempertahankan diri adalah sebuah bukit di belakang mereka. Maka aku berseru, bukit itu, bukit itu, bukit itu." Setengah tidak percaya, Abdurrahman mengerutkan kening. "Lalu mengapa engkau sering menangis dan tertawa sendirian selesai melaksanakan sholat fardu?" Tanya Abdurrahman pula. Umar menjawab, "Aku menangis kalau aku teringat kebiadabanku sebelum Islam. Aku pernah menguburkan anak perempuanku hidup-hidup. Aku tertawa jika teringat akan kebodohanku. Ku bikin patung dari tepung gandum dan ku sembah-sembah seperti Tuhan." Abdurrahman lantas mengundurkan diri dari hadapan Khalifah Umar. Ia belum bisa menilai sejauh mana kebenaran ucapan Umar tadi. Ataukah hal itu justru lebih membuktikan ketidakwarasannya sehingga jawabannya pun kacau balau. Masa ia dapat melihat pasukan yang terpisah amat jauh dari masjid tempatnya berkhutbah? Akhirnya bukti itu pun datang tanpa diminta.
yaitu manakala Syariah yang dikirim Umar tersebut telah kembali ke Madinah. Wajah mereka berbinar-binar, meskipun nyata sekali tanda-tanda kelelahan dan bekas-bekas luka yang diderita mereka. Mereka datang membawa kemenangan. Komandan pasukan itu pada hari berikutnya bercerita kepada masyarakat Madinah tentang dahsyatnya peperangan yang dialami. Kami dikepung oleh tentara musuh tanpa harapan akan dapat meloloskan diri dengan selamat. Lawan secara beringas menghantam kami dari berbagai penjuru. Kami sudah luluh lantah, kekuatan kami nyaris terkuras habis. Sampai tibalah saat sholat Jumat yang seharusnya kami kerjakan. Persis kala itu, kami mendengar sebuah suara gaib yang sangat tajam dan tegas. Bukit itu, bukit itu, bukit itu. 3 kali seruan tersebut diulang-ulang sehingga aku tahu maksudnya. Serta-merta kami pun mundur ke lereng bukit dan kami jadikan bukit itu sebagai pelindung di bagian belakang. Dengan demikian, kami dapat menghadapi serangan tentara lawan dari satu arah, yakni dari depan. Itulah awal kejayaan kami. Abdurrahman mengangguk-anggukkan kepala dengan takjub. Begitu pula masyarakat yang tadinya menuju Khalifah Umar telah berubah ingatan. Abdurrahman kemudian berkata, biarlah Umar dengan kelakuannya yang terkadang menyalahi adat, sebab ia dapat melihat sesuatu yang indera kita tidak mampu melacaknya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab dilahirkan di kota Mekah dari suku Bani Adi, yaitu salah satu rumpun dari suku Quraisy. Beliau lahir dari kalangan menengah sehingga Umar bin Khattab bisa membaca dan menulis yang pada saat itu adalah hal yang langka. Ayahnya bernama Al-Khattab bin Nufail, sedangkan ibunya bernama Hatama binti Hashim. Ayahnya adalah seorang yang keras dalam mendidik, sehingga ketegasan yang dimiliki Umar diwarisi dari ayahnya. Di zaman jahiliyah, Umar bin Khattab terkenal pemberani, keras, pandai bergulat, dan pandai dalam menunggangi kuda. Pada awalnya Umar bin Khattab sangat memusuhi Islam dan sangat membenci Islam. Namun akhirnya karena doa Nabi Muhammad SAW, akhirnya Umar bin Khattab masuk dalam Islam dan menjadi pembela agama Allah. Setelah menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab pernah berdoa untuk mati syahid dan mati di kota Madinah, yaitu kota Nabi. Dan berikut adalah doa Umar bin Khattab, ya Allah, karuniakanlah kepadaku syahid di jalanmu dan jadikanlah kematianku di kota Nabimu. Dan Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengabulkan doa dari Umar bin Khattab. Beliau syahid ketika mengimani sholat subuh. Beliau ditikam oleh seorang agama Majusi, yaitu penyembah api yang bernama Abu Lu'lu'ah. Beliau ditikam dengan pisau bercabang 2. Setelah 3 hari menahan sakit, akhirnya Umar bin Khattab wafat. Dan sesuai dengan doa beliau, akhirnya beliau mati syahid dan di kota Madinah, yaitu kota Nabi.
Rahimakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.